Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sanusi yang telah menerima kita. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Muharram Kiai Haji Irfan Yusuf Hasim. Beliau adalah cucu pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita banggakan, yang telah mempersatukan negara Indonesia ini melalui organisasi NU. Sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul yang niatnya adalah sama-sama untuk mendukung Abah Sanusi ke depan, yang insya Allah tanggal 9 Desember nanti kita semua mendukung dan mencoblos Abah Sanusi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudara tercinta dari LMDH, Pak Haji Sukim, kemudian dari KTH, Pak Eri, Pak Suwaji, dan teman-teman semuanya yang tanpa disuruh sudah bekerja luar biasa. Pada Pak Rohman yang menggerakkan milenial di Malang ini, dan pada teman-teman media yang juga sudah bergerak memberitakan tentang apa-apa yang sudah menjadi prestasi Pak Sanusi selama ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah ketua dari Pak Sanusi, yang kedua adalah dari Kiai Haji Irfan Yusuf Hasim, yang ketiga adalah pembacaan dukungan atau deklarasi dari KTH, yang keempat pembacaan dukungan atau deklarasi dari LMDH, yang kelima adalah pembacaan dukungan dari Aksi Milenial Indonesia Pak Rohman, dan juga yang terakhir adalah pembacaan dukungan dari Malang Media Bersatu, dan terakhir adalah sesi tanya jawab. Untuk lebih cepatnya, acara berikutnya yaitu ketua dari Pak Sanusi, kemudian Pak Romo Yai. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Irfan Yusuf dari Beliau setelah Pak Heri, Pak Ahmad, Bapak Ibu yang hadir setelah ini, pertama menyampaikan syukur alhamdulillah kita bisa silaturahmi yang mudah-mudahan insyaallah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita satu tujuan untuk membangun Kabupaten Malang yang lebih sejahtera, lebih makmur, dan insyaallah bila Allah menjadi kemakmuran tersebut sudah dilakukan. Salawat dan salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyarankan kita di jalan benar. Para kiai hadirin yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama bergerak bukan untuk saya pribadi, tapi untuk rakyat Kabupaten Malang yang akan melangkah untuk maju selangkah lebih baik dari tahun lalu. Dan tanggal 9 Desember akan diadakan pilkada yang calonnya satu saya, dan yang kedua dan yang ketiga. Kebetulan saya bersama Pak Didik Dr. Subrotno, mantan ketua DPRD sebagai wakilnya, dan insya Allah
yang sebagai bupati terbaik dalam pengelolaan hortikultura, pengelolaan keuangan terbaik ketiga dari BPKRI, dari inovasi desa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga memberikan penghargaan terbaik untuk Malang, dari Menteri Pertanian sebagai peringkat terbaik pengelolaan hortikultura dan pertanian, dari Menkumham juga memberikan penghargaan sebagai bupati terbaik dalam pengelolaan lapas asimilasi dan edukasi, dan juga dari Mendagri itu kabupaten terbaik dalam penanganan COVID sehingga diberi hadiah ADM Dukcapil. Jadi banyak prestasi yang sudah kita dapat, dan investasi di Malang sudah mulai bergulir. Hotel bintang 5 sudah 2 berdiri di Panjen, yang lain masih dalam proses. Pabrik raki PT Lesap dari Prancis sudah tinggal pelaksanaan. Pengadaan air bersih untuk Malang Selatan PDAM untuk 55.000 KK, insya Allah tanggal 7 sudah peletakan batu pertama dimulainya, sehingga nanti di Malang Selatan sudah tidak ada tiap tahun itu antrian beli air bersih, sudah insya Allah sudah selesai semua. Dan yang akan masuk untuk Malang Selatan ini pabrik sawit dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi sudah siap masuk. BUB Bromo Tengger Semeru tinggal nunggu waktu. KIK sudah PP-nya sudah turun, kawasan ekonomi khusus untuk Jawa itu di Malang. Dan berikutnya jembatan untuk Jurang Mayit yang di Batur itu sudah diselesaikan Pak Haji Hadi. Itu selama ini mangkrak, dan alhamdulillah setelah saya jadi bupati semuanya turun. Pembangunan jalan dari Lawang ke Panjen, nanti itu Pucung, Sumber Pucung sampai Ampel Gading ini sedang dilaksanakan. Itu semua saya minta, bisa tidak pernah ngomong. Bandara internasional sudah disetujui Presiden. Jalan tol dari Malang ke Panjen sudah dimulai kegiatannya, dan kemarin sebulan yang lalu sebelum acara ada COVID itu Menteri PUPR akan memperpanjang jalan tol itu sampai Blitar, dan akan diteruskan ke Kediri Kertosono Nganjuk sampai gabung ke tol Solo. Jadi yang dari masuk ke Panjen bisa ke Jakarta langsung lewat ke Panjen, dan exitnya rencananya ada yang lagi untuk menuju Kondang Merak, Balikpapan, yang insya Allah jangka panjangnya tolnya juga sampai ke Balikpapan, karena di Sedang Biru itu diproyeksikan menjadi pelabuhan internasional untuk kapal besar. Ini yang akan bergulir senyapang nanti pilkada ini bisa sukses, nomor 1 yang menang. Itu sempat itu diutarakan, jadi itu sehingga saya kepada Bapak Ibu didukung oleh 6 partai itu semuanya tanpa mahar, dan saya mengikuti kontestasi pilkada baru tahun ini partai itu tidak minta mahar. Tapi kalau di yang lain kayaknya masih tetap, apalagi partainya keluarga besar, keluarga besar yang kiai. Jadi itu Bapak Ibu mohon doa restunya, dan ya saya sampaikan bahwa mungkin selama ini baru kali ini terjadi pilihan bupati biayanya dikeroyok semuanya. Jadi kalau banner saya itu ada fotonya DPR itu yang bikin ya DPR itu, jadi bukan saya
Saya hanya kalau yang tidak ada DBR-nya itu baru dari saya, banner itu. Makanya kalau sekarang belum ada banner, ya mohon maaf dulu karena yang mengadakan bukan saya. Itu bantuan semua. Kaos ada yang bantu, tidak tahu dari mana, tahu-tahu ada kaos itu. Tahu-tahu ada masker, tahu-tahu ada jilbab. Dan itu jumlahnya banyak. Jadi mohon wartawan tidak kalau ada wartawan dan ditulis yang begini-begini karena off the record semua, tapi faktanya seperti itu. Dan ya karena rupanya ada keinginan semua pihak itu terjadi. Dan sepertinya yang terjadi di Madiun ketika teman saya Muhtarom itu hampir sama. Kalau Muhtarom lebih ekstrim lagi ya. Itu teman saya dulu. Ketika kampanye begini malah ngilang. Karena diukur-ukur diminta ini, gak punya duit, ngilang sekalian. Saya tidak ngilang, tapi yang diminta ditunda, minta ini ke yayan ini juga, minta jilbab, minta ini, tunggu dulu. Ya, jadi itu yang terjadi dan mudah-mudahan ini yang terbaik dan insya Allah semua komponen sudah deklarasi dan ikrar. Dukung saya sudah banyak dari jamiah keagamaan itu sudah hampir semua LDI, Nahdlatul Ulama ya, itu konkret jamiah NU, Tanfidiyah, Suriah kemarin di Hotel Atria ada deklarasi dukung saya, terus Asidikiyah juga dari Wahidiyah juga sudah semuanya dan komponennya NU Muhammadiyah juga sudah jadi satu barisan dengan kita. Yang kelompok sosial lainnya dari kelompok kesenian yang dipimpin Ki Arti juga deklarasi kemarin di Singosari yang dengan dukungan kelompok petani hampir semua ya, kabupaten sudah bergabung dari LMDH dan ya itu juga sebagian itu sehingga nanti mau kita taruh semua Dewan Kesenian yang sekarang tidak bergerak nanti kita gerakkan Dewan Pendidikan PGRI maupun MKKS-nya sudah nyatakan dukungan pensiunan paguyuban pensiunan PNS Kabupaten Malang yang diketuai Pak Ismail Yono juga sudah deklarasi dukung saya di Hotel Ijen Suite. Itu semuanya ada hampir 1.500 dari ASN sudah gabung semua. Insya Allah semuanya paguyuban Jeep Bromo sudah ada 400 supir Jeep kalau ada yang mewakili itu sudah kita semua dan insya Allah hampir semua sehingga mudah-mudahan itu sampai nanti 9 Desember dukungan itu tidak berubah tapi makin banyak ya nanti rakyat benar-benar bisa memanfaatkan kemajuan Kabupaten Malang dan saya nyalonkan bupati untuk yang kali ini awalnya saya matur Yai Fuad dan beliau baru keputus kemarin 2 tahun yang lalu ketika suami sana saya minta istirahat Yai menawi Yai ngijini kalau buatan nyalon malih kenapa kesel di bupati itu kesel enggak untuk nyalon malih kalau tadi ya akhirnya itu yang terjadi dan saya asalnya di PKB tapi pada akhirnya PKB dipotong kesepakatan saya dengan PDI Perjuangan saya yang satu yang duanya PDI Perjuangan sudah sepakat mulai dari Pilpres tapi pada terakhir Pak Muhaimin tidak mau karena ingin menaikkan keluarganya kulinya itu yang terjadi sehingga
Akhirnya saya direkomendasi oleh 6 partai, PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan P3. Semua partai 37 kursi di Dewan Dukung saya, yang 13 ada di nomor 2. Secara politis, seandainya Dewan yang milih, selesai. Karena di masyarakat, kalau linear dengan partai politisnya, insya Allah juga selesai. Itu ya ini yang jadi saya berharap dukungan panjenengan jangan melihat saya, tapi lihatlah masyarakat dan rakyat Kabupaten Malang yang ingin perubahan sudah banyak berubah, dan insya Allah semuanya akan tertata dengan baik sesuai dengan aturan undang-undang. Dan insya Allah pelayanan publik itu pasti kita dulukan, karena saya menghendaki perizinan investasi usaha nanti sehari selesai. Dan ini sudah kita mulai pelayanan publik mulai 2021 kita bikin yang nanti izin IMB atau yang lainnya yang berinvestasi itu saya berharap selesai sehari kayak di Batam. Stafnya sudah saya arahkan ke sana sehingga nanti semuanya sudah bagus. Pelayanan KTP sekarang sudah tidak perlu datang ke Dukcapil 3 menit. Orang yang perlu KTP di ADM Mandiri tiap kecamatan nanti kita bikinkan ADM. Sekarang baru uji cobanya di Ngantang sama Singosari. Datang ke ATM, diketik di situ, dimasukkan PIN-nya, barcode-nya, 3 menit sudah kecetak KTP. Ya, nanti nggak ada yang sulit. Bayi lahir pulang sudah bawa akte kelahiran, akte kelahiran sama KIK sama perubahan kakaknya. Tidak perlu ngurus dan tidak bayar semuanya. Itu sudah pulang dari dari rumah sakit atau tempat bersalinnya sudah bawa akte kelahiran otomatis dari Dukcapil. Itu inovasi yang kita lakukan sehingga mendapat penghargaan dari Menpan untuk inovasi Kabupaten Malang. Yang lain-lain nanti kita utamanya tentang kebutuhan gawotan, seniman dan masyarakat yang pengelola perhutani, kita bantu semua nanti supaya nanti masyarakat lebih banyak mendapatkan kesejahteraan, karena undang-undangnya tanah, air, dan udara itu dikuasai negara untuk sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita alhamdulillah ya, membantu, yang saya yakin dari Tugu Ireng ini bila kepentingan masyarakat diperjuangkan melalui kiai, mungkin oleh pusat banyak ditekan. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kehadirannya. Allahumma fiq ila qadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Sanusi, yang saya hormati Prof Bambang, yang saya hormati Yai Mas Duki, ibu-ibu bapak sekalian, alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim bermuajah di majelis yang insya Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi perlambang bahwa kita nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, para keluarga, para pengikutnya. Bapak sekalian, tidak banyak saya sampaikan tadi, Bapak sudah cerita banyak. Saya tadi sore itu silaturahim ke Prof Bambang, kemudian saya diajak ke sini ke tempatnya Pak Sanusi yang kebetulan sedang punya gawe
persiapan dalam rangka Pilkada tahun 2020 ini. Saya lihat Abah Sanusi ini asli kader NU, mulai Ibnu, mulai Ansor, mulai NU, sehingga saya mempunyai kewajiban moral untuk memberikan support kepada beliau. Kadang-kadang orang yang asli NU tapi tidak berada di partai tertentu, dia bukan orang NU. Karena itu saya yakinkan pada beliau bahwa salah satu bagian saya adalah ngeramuti teman-teman NU yang di luar partai yang mengaku paling NU itu. Termasuk beliau ini yang tidak di partai yang NU, tapi beliau adalah asli NU. Karena itu saya berusaha membantunya. Kemudian lain-lain, kita sering baca, mendengar ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasabid. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Abah Sanusi adalah bagian dari mensyukuri nikmat. Kabupaten Malang ini daerah yang sangat luas dan subur, punya gunung, punya laut. Mau cari tanaman di gunung ada, nyari ikan di laut ada. Dan harus disyukuri. Gimana cara mensyukuri adalah dengan memaksimalkan apa yang ada itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dan alhamdulillah sebagian sudah dilakukan oleh Abah Sanusi. Itu bagian dari mensyukuri nikmat itu. Dan insya Allah kalau kita mensyukuri nikmat itu akan ditambah-tambahkan oleh Allah nikmat itu. Insya Allah nanti Kabupaten Malang akan lebih maju lagi, lebih makmur lagi karena sudah mensyukuri nikmat yang berupa tanah yang subur makmur seperti sekarang ini. Yang kedua, kita berkumpul di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Kesehatan merupakan hal yang utama. Beberapa hari, hampir tiap hari kita mendapat berita kiai ini meninggal, bapak itu meninggal. Baru saja saya terima WA, keponakan saya di Jakarta meninggal juga. Belum ada 10 menit. Mudah-mudahan dia jadi arahnya husnul khotimah. Bapak sekalian, saya juga kebetulan kesini kan juga saya ini ditugasi sebagai salah satu wakil ketuanya Pak Prabowo. Jadi saya juga meninjau, kebetulan partainya beliau juga ikut mendukung Abah Sanusi, sehingga saya ikut memantau untuk saya sampaikan ke teman-teman di DPP di Jakarta sampai di mana perkembangan teman-teman yang sedang berjuang di daerah-daerah terutama khususnya Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh kita semuanya, apalagi Abah Sanusi tadi sudah cerita bahwa selama 1 tahun menjabat itu banyak penghargaan. Dan saya tahu penghargaan yang disampaikan atau diberikan oleh pemerintah insya Allah murni. Tapi penghargaan yang disampaikan oleh swasta itu perlu tanda tanya. Karena saya juga sering tahu persis lah bagaimana swasta-swasta yang memberikan penghargaan itu ada niat yang lain dibayangkan itu. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah diperjuangkan oleh Abah Sanusi, apa yang diperjuangkan oleh teman-teman tim, mudah-mudahan dan segala doa-doa yang kita panjatkan mudah-mudahan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini Pak Sanusi, saya nggak terlalu banyak bicara. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan upaya-upaya kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sanusi, matur suwun Yai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini menjadi spirit kita semua para relawan untuk bergerak di masing-masing, sehingga bagaimana yang kita cita-citakan bersama untuk menuju Malang makmur akan segera kita dapatkan. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan deklarasi dukungan untuk yang pertama dari KTH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Abah Sanusi selaku calon Bupati Malang periode tahun 2020-2024. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir dan sore ini atau malam ini dalam undangan Bapak Bambang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami Paguyuban KPH LMDH Malang Raya yang berjumlah kurang lebih 137 pada hari ini mengucapkan deklarasi mendukung kemenangan pasangan Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya kenalaken nami kula Sugeng saking Gunung Kawi. Kebetulan kula ketua lembaga PLMDH Malang Raya. Ngucapaken yang terhormat Abah Sanusi bukan calon bupati akan datang. Sudah dipastikan, saya yakin karena saya sudah keliling kayaknya Abah Sanusi jadi lagi. Tapi kita jangan yang terhormat Pak Bambang. Hampir tiap hari saya baru ketemu orangnya, tapi komunikasi sepanjang hari kayaknya sama Pak Rohman, sama Pak Bambang, sama banyak teman-teman dari relawan termasuk Pak Jerry. Itu tidak akan saya lupakan. Jadi saya tanpa diperintah pun, karena di lingkungan saya teman-teman baik semua, jadi saya bergerak. Kenapa saya bergerak? Selama ini kondisi ekonomi karena adanya COVID, tapi ternyata di Malang tidak terdampak begitu terasa, terutama warga yang di lingkungan dekat hutan. Masalah perekonomian kayaknya masih bisa bertahan. Jadi alangkah lebih baiknya ke depan Abah Sanusi harus jadi lagi supaya ekonomi warga sekitar hutan lebih maju. Ya, kalau kita menuruti hal-hal yang lain, suara-suara sumbang itu belum pasti. Saya sebagai saksi yang merasa hidup di lingkungan hutan, kayaknya dari Paga, koordinator Paga, ini koordinator Dampit, ada dari koordinator Gubuk Laka, ada yang dari Ngantang, ini hadir semua. Nah, kesemuanya merasa terima kasih atas kepemimpinan Bapak Sanusi selama ini. Ekonomi di wilayah pedesaan tidak terdampak sama sekali. Nah, kenapa dari LMDH KPH bisa mendukung lagi? Karena dianggap warga sekitar hutan Bapak Sanusi ini orangnya jujur, program-programnya mengenai ke masyarakat, dan tidak ada yang sifatnya pilih-pilih. Itu yang membuat saya sekelompok petani hutan yang jumlahnya 142 desa diambil untuk grup Pak Waji. Ada berapa Pak Waji? 20 lebih ya. Nah, itu total anggota 100.000 lebih, itu minimal yang mendukung Abah Sanusi di atas 80%, karena program-programnya sudah dirasakan. Tapi saya juga tidak munafik, ke depan saya juga akan tetap meminta Abah Sanusi lebih memperhatikan lagi warga di sekitar hutan. Itu permintaan saya, Pak Haji. Pertama, dari segi bibit membibit, paling tidak petani hutan ada ya sebatas ada bantuan supaya ekonomi masyarakat di pinggir hutan ini lebih maju lagi. Itu kedua, termasuk wisata. Ini dari
kelompok KTH kebanyakan ini pengelola wisata dari wilayah mulai Mobangan itu taksis sampai ini Pak Willy nggak ada ini yang dari ada dari Sido Asri. Saya pernah ke sana paling dekat ya Sido Asri. Perasaan saya itu mengharapkan Bapak Abbas Sanusi untuk jadi lagi supaya wisata Malang ini lebih greget lagi. Itu permintaan saya ke teman-teman, jadi jangan sekedar wacana, kalau bisa kita ikut sosialisasi ke tetangga-tetangga, jangan sampai lengah supaya Abbas Sanusi bisa tampil lagi untuk periode kedua. Itu mungkin harapan saya ke teman-teman, ke semuanya. Sebagai saya manusia biasa mungkin tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebagai akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi ini memang sengaja kita rancang dengan teman-teman milenial semua. Deklarasi ini kita namakan perjuangan dan harapan, karena kita akan berupaya semaksimal mungkin. Bahkan kalau ada waktu lebih daripada 24 jam itu akan kita jalani. Tapi kita juga punya harapan di sana. Deklarasi perjuangan dan harapan dalam rangka pemenangan pasangan nomor urut 1 Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dan Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, pemilu tahun 2020 nanti adalah proses demokrasi yang mengantarkan mandat kedaulatan rakyat ke tangan pemimpin yang tepat. Di tangannya lah kita titipkan amanat untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Malang. Di tangannya tergenggam kekuatan untuk membangun rasa bangga, untuk menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan dalam kedudukan di mata hukum. Keadilan dan kesetaraan dalam mendapatkan akses untuk hidup makmur. Keadilan dan kesetaraan dalam hak untuk memperoleh pendidikan agar mendapatkan masa depan yang lebih cerah, serta keadilan dan kesetaraan untuk mendapatkan perlindungan dari kesewenangan sesama. Tepatnya Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dan Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH adalah ekspektasi masyarakat Kabupaten Malang. Kami segenap pengurus Aksi Milenial Kabupaten Malang atau yang biasa kita sebut AMI Kabupaten Malang, dengan ini mendeklarasikan dukungannya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020. Kami segenap pengurus AMI Kabupaten Malang yang pertama mendukung dan memenangkan pasangan nomor 1 Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dan Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH secara terhormat, bermartabat dan terpuji. Kedua, menjadikan AMI garda terdepan dan membentuk ragu-ragu penggerak pemilih. Yang ketiga, kami sebelum deklarasi ini mohon izin apa? Kita sudah belusukan kemana-mana. Tapi setelah deklarasi ini, ketiga, akan belusukan dan silaturahmi secara terstruktur, sistemik dan masif.
Mohon izin Bapak, ada kalimat yang tidak asing di telinga kita, bahwasanya ekspektasi itu tak seindah realita. Tapi kami punya keyakinan penuh bahwasanya pasangan nomor 1, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM dan Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHM adalah figur yang amanah, yang mempunyai integritas tinggi, dan dengan sangat yakin kami sampaikan ekspektasi akan seindah realita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini karena ada keterbatasan jumlah yang harus hadir, maka untuk saat ini baru 8 media yang hadir, Abah. Untuk selanjutnya malam media bersatu, kami akan tetap menunjukkan kepada teman-teman untuk tetap mengikuti langkah Abah untuk menjadi Bupati Malang kembali. Jadi kami di sini dari beberapa media yang terorganisasi dalam Malang Media Bersatu, kami sudah selama 5 tahun selalu setia mengikuti kiprah kepemimpinan Abah Sanusi. Tidak banyak kata yang dapat kami rangkai karena pada dasarnya kami sudah sangat mengetahui bagaimana Abah Sanusi memimpin Kabupaten Malang ini dan banyak keberhasilannya. Dukungan kami hanyalah berada di area pemerintahan kepemimpinan beliau. Maka kami dari Malang Media Bersatu dengan ini mendeklarasikan siap memperjuangkan dan memenangkan pasangan Sandi di Pilkada 2020 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi. Nomor 1. Tanggal 9 coblos nomor 1. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Dapat palingkan daku darimu. Ku sing-singkan lengan kawin